Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Gunung Putri. Namaku Norman, bukan nama sebenarnya. Aku akan menceritakan pengalaman mendaki gunungku di tahun 2006. Waktu itu aku masih kuliah di semester 7. Aku menyukai kegiatan mendaki gunung, meskipun belum bisa juga dikategorikan sebagai anak pecinta alam yang kegiatannya rutin mendaki berbagai gunung. Mendaki gunung kulakukan semata-mata karena aku menyukai dan mengagumi keindahan gunung dengan hutan rimbanya, hawanya yang sejuk, dan udaranya yang menyegarkan. Saat itu adalah pengalaman pertamaku ke Gunung Gede yang berada di Jawa Barat, tepatnya di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Dahulu, ketika masih di bangku sekolah dasar, aku sudah sering mendengar cerita-cerita tentang Gunung Gede, tapi seputar kisah-kisah kejadian mistisnya. Aku ingat pernah membaca berita di koran, sekelompok anak muda yang sedang berwisata ke daerah Kebun Raya Cibodas yang merupakan bagian dari kawasan Gunung Gede. Saat mereka berfoto pada sebuah air terjun, mereka terkejut melihat hasil fotonya. Di antara tirai air terjun yang menjadi latar foto, nampak kepala manusia yang sangat besar. Apabila ditegasi, itu merupakan kepala sosok raksasa. Entah bagaimana penjelasannya akan sebuah fenomena tersebut, mengingat kala itu belum ada aplikasi foto editor. Bahkan belumlah era telepon genggam seperti sekarang. Namun demikian, jika sudah berada di gunung, aku sedikit melupakan hal-hal yang mistis dan menyeramkannya. Pesona dan keindahan pegunungan mampu mengalihkan semua hal itu, paling tidak bagiku. Tapi tetap saja doa dan kewaspadaan selalu mengiringi langkahnya saat mendaki gunung. Baiklah, kembali ke kisah pendakianku. Aku mendaki Gunung Gede bersama teman-teman kuliahku. Salah satu teman kuliahku mengajak teman-teman alumni SMA-nya. Jadilah total pesertanya 9 orang. Dari awal pendakian, kami dari Cibodas, dan rencananya turun dari Gunung Putri. Kami merencanakan pula beberapa lama kami mendaki.
Dikarenakan kami semua kuliah dan saat itu sedang masa liburan, maka ditetapkan pendakian itu akan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Itu merupakan pendakian yang santai. Kami memang hendak menikmati semaksimal mungkin. Sebenarnya malam pertama kami bermalam di camp 2 itu dikarenakan memang kami tiba di Cibodas saat hari sudah malam pukul 8. Paginya setelah sarapan barulah kami melanjutkan perjalanan. Saat menyusuri jalur pendakian, suasananya begitu ceria. Terkadang keluar juga bercandaan dengan kata-kata makian kasar, bahkan nyerempet pornografi. Lalu tawa yang lepas, membahana. Ya maklumlah, namanya juga anak muda. Seringnya sembrono dan tidak berpikir panjang. Akhirnya pada sore hari kami tiba di camp yang bernama Kandang Badak. Camp Kandang Badak merupakan camp terakhir rute Cibodas sebelum mencapai puncak Gunung Gede. Camp itu juga merupakan persimpangan apabila hendak menuju ke puncak Gunung Pangrango. Di Kandang Badak kami mendirikan tenda. Rencananya kami akan melakukan pendakian ke puncak pada waktu dini hari pukul 3 untuk dapat menikmati matahari terbit dari puncak Gunung Gede. Istilah yang dikenal di kalangan pendaki adalah summit attack. Malam hari itu diisi dengan keceriaan, bahkan kehebohan, atau malahan kegaduhan. Bayangkan, di camp Kandang Badak, bukan kami saja rombongan pendaki, banyak juga rombongan lainnya. Meski tidak seramai jika pendakian di bulan Agustus yang biasanya digelar seremonial upacara 17 Agustus di lapangan Surya Kencana. Di antara rombonganku saja sudah ramai dan seru dengan candaan. Saat itu kepada tetangga, tenda-tenda dari rombongan pendaki lainnya juga kami saling bergurau, melemparkan candaan dan celaan-celaan. Tentu saja tanpa maksud menghina, namun agar menghangatkan suasana malam yang semakin lama semakin dingin. Gelak tawa para pendaki memecah kesunyian rimba di sekitar camp Kandang Badak. Bahkan ada kelompok pendaki yang bernyanyi seperti layaknya paduan suara, meskipun tanpa diiringi instrumen musik. Yang memang merupakan salah barang yang tidak diizinkan dibawa ke dalam lingkungan Gunung Gede yang juga merupakan cagar taman nasional. Malam semakin larut, kantuk pun mulai menghinggapi mataku. Tubuh juga rasanya cukup letih setelah berjalan sedari pagi dan siangnya. Lagi pula, kami memang harus segera beristirahat karena rencana dini hari nanti akan summit attack ke puncak. Salah seorang teman pendakiku berteriak dari dalam tenda ditujukan ke seluruh pendaki yang malam itu bermalam di camp Kandang Badak. "Selamat malam para badak!" Derai tawa kembali terdengar pecah. Rencana tinggal rencana. Kami semua bangun kesiangan. Rencana pukul 3 dini hari berangkat menuju puncak. Namun anggota rombonganku yang paling awal bangun saja pukul 6 pagi. Kami hanya tertawa-tawa saja akan kenyataan itu. Saat bangun tidur, aku merasa bagian belakang pahaku pegal-pegal. Sebenarnya wajar-wajar saja jika mendaki bagian kakilah yang paling terasa pegal, karena berjalan cukup jauh, menanjak pula. Ditambah dengan beban bawaan dalam tas karir.
Untuk mengurangi rasa pegal itu dan agar siap kembali melanjutkan perjalanan, maka aku berpikir hendak mengolesi paha bagian belakangku dengan krim pereda nyeri. Untuk itu, aku perlu membuka celanaku. Dikarenakan di dalam tenda ada teman-temanku dan aku merasa risih jika harus membuka celana di hadapan mereka. Maka terpikir pula olehku melakukannya di luar, tepatnya di belakang tenda. Di belakang tenda aku menurunkan celanaku hingga hanya celana dalam saja yang kukenakan. Baru beberapa oles krim ke bagian belakang. Tiba-tiba terdengar ada benda yang jatuh, seperti ada yang melempar. Namun lebih tepatnya ke atas dedaunan pada pohon di posisiku berdiri. Kemudian terdengar seperti ada yang jatuh ke permukaan tanah. Saat itu aku membayangkan sesuatu yang jatuh itu adalah batu yang cukup besar jika diterka dari bunyinya. Saat menghantam permukaan tanah, lalu dedaunan dari atas pohon berguguran. Beberapa ranting kecil juga turut luruh. Aku terkejut, lalu menoleh ke belakang, kemudian ke sekeliling. Aku tidak melihat seseorang atau hewan liar misalnya. Bahkan bunyi berdebam yang kukira batu pun tidak kulihat sama sekali. Karena logikanya, jika itu batu pastilah masih akan terlihat menggelinding pada permukaan tanah yang tidak terlalu rata. Aku benar-benar tidak bisa memastikan asal suara dan apakah itu. Beberapa teman-temanku keluar dari tenda bertanya-tanya, "Apaan tuh, Man?" "Gak tahu," jawabku. Bahkan pendaki dari rombongan lain yang tendanya didirikan tidak jauh dari tenda kami mendengar juga, lalu bertanya hal yang sama. Aku jawab juga tidak tahu kepada mereka. Aku merasa ada yang tidak beres. Kemudian aku berkata lirih, maaf, entah kepada siapa. Mereka saja aku menyudahi mengolesi pahaku dengan krim dan bergabung kembali ke teman-teman lainnya yang sedang bersiap-siap sarapan. Pukul 10 menjelang siang kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Keceriaan bersama teman-teman saat berjalan membuatku lupa atas kejadian tadi pagi. Semakin dekat ke puncak, tibalah kami pada satu titik pendakian yang paling menantang. Adrenalin para pendaki, sebuah tanjakan yang dinamai Tanjakan Setan. Tanjakan itu memang tidak terlalu tinggi, sekitar 10-15 meter. Namun tingkat kemiringannya nyaris 90 derajat. Untuk dapat melewatinya, para pendaki harus berpegang pada tali kuat yang tersedia, dan posisi pijakan kaki harus benar-benar dipastikan bertumpu pada permukaan yang kokoh. Apabila pegangan tali terlepas atau pijakan longsor, dapat dipastikan pendaki akan menderita cedera yang cukup serius jika sampai terjatuh. Maka dari itu konsentrasi dan kehati-hatian tetap diperlukan. Rombongan kami berhasil melewati Tanjakan Setan tanpa halangan berarti. Sesampai di atasnya, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan, dikarenakan melihat landscape pemandangan yang indah. Pemandangan sekitar Tanjakan Setan adalah bukit-bukit dengan hamparan lautan hijau rimba belantara diselimuti oleh kabut putih pada beberapa bagian. Kita mendapatkan pemandangan penglihatan burung dikarenakan posisinya berada pada ketinggian
Tak dinyana, salah seorang temanku tiba-tiba berteriak, "Anya!" Kemudian terdengar gema, "Nya, nya, nya, nya." Entah siapa Anya, mungkin pacarnya. Kami jadi tertawa. Aku pun berpikir seru jika mendengar gema yang kita teriakkan. Lalu hal yang sama diikuti oleh lainnya termasuk diriku, memanggil nama-nama pujaannya masing-masing. Hingga akhirnya nama-nama yang tidak jelas. Semakin ngaco. Lalu temanku kepikiran usil. Dia berteriak, "Bang, bakso, so." Derai tawa pun pecah. Bercandaan berlanjut. Seseorang menyeletuk, "Lo tahu gak? Ini kan tanjakan. Nah, lo pada setannya." Hahaha, tawa kembali pecah. Tak lama kemudian, tiba juga kami di puncak Gunung Gede. Lantas kami berfoto-foto di puncak teratas Gunung Gede. Berlanjut berfoto dengan latar Gunung Gede. Lubang kawah berdiameter sangat lebar dan dalam. Terlihat kepulan asap seperti awan yang besarnya tidak seberapa menyembul dari bawahnya. Sungguh pemandangan yang luar biasa indah dan membuat takjub. Setelah bersantap siang, lanjut beristirahat sebentar. Kami pun melanjutkan perjalanan ke alun-alun Surya Kencana. Aku bersama teman-temanku di alun-alun Surya Kencana. Tiba di lapangan atau alun-alun Surya. Hari sudah menjelang sore. Saat itu suasananya sudah temaram, meskipun masih sekitar pukul 5 sore. Hal itu disebabkan juga oleh kabut. Alun-alun Surya Kencana merupakan sebuah lahan yang sangat lapang, bagaikan sabana. Letaknya tidak jauh dari puncak Gunung Gede. Di sana terdapat hamparan bunga Edelweiss, si bunga abadi yang tidak akan layu dan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi pegunungan. Di Surya Kencana juga merupakan titik temu pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Gede atau Pangrango, yang berangkat dari base camp Gunung Putri ataupun Salabintana, Sukabumi. Sebagaimana telah direncanakan, kami hendak turun melalui jalur Gunung Putri. Hari sudah semakin sore. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Saat berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju gerbang Gunung Putri, suasananya hening dan sepi. Aku merasa aneh juga. Semalam di camp Kandang Badak, suasananya tidak ubahnya seperti pasar malam saja. Ramai sekali. Mengapa saat hendak turun lewat Gunung Putri hanya ada rombongan kami? Tapi kupikir kebanyakan pendaki pasti sudah terlebih dahulu turun, karena berhasil summit attack menyaksikan matahari terbit dari puncak Gunung Gede pada subuh hari lalu turun di siang harinya. Sedangkan rombonganku bangun kesiangan. Atau boleh jadi juga rombongan pendaki lainnya setelah berhasil menuju puncak Gunung Gede, kemudian turun kembali mengambil rute yang sama dengan saat berangkat, yakni lewat base camp Cibodas. Istilahnya disebut tank top. Benar-benar hanya kami bersembilan berjalan di lapang yang luas di antara sabana bunga Edelweiss. Batas alun-alun Surya Kencana adalah hutan rimba. Suasananya terasa syahdu sekaligus mistis. Kali ini aku dan rombongan tidak banyak bercanda gurau. Suasana sedikit muram.
Mungkin faktor kami sudah cukup kelelahan, atau bisa jadi sebagaimana yang aku rasa, teman-temanku juga merasa. Di antara rimbunan lebatnya pepohonan yang menghitam, ada yang sedang memperhatikan kami. Entahlah, langkah kami mendengar pada gerbang masuk menuju hutan rimba Gunung Putri. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Sudah masuk waktu maghrib. Karena pertimbangan kami sudah terlalu banyak istirahat, maka diputuskan melanjutkan perjalanan. Rencananya untuk istirahat. Nanti saja sekalian jika sudah tiba di desa di kaki Gunung Putri. Saat memasuki gerbang Gunung Putri yang saat itu hanya terbuat dari kayu, aku merasa seperti masuk ke dimensi lain. Suasananya berubah lebih gelap dikarenakan vegetasi pohon-pohon besar mulai rapat. Kami pun berjalan dengan menyalakan senter genggam. Beberapa temanku memakai senter kepala. Oh iya, aku lupa menyampaikan di awal. Salah seorang peserta pendakian kami adalah perempuan. Bahkan dia satu-satunya peserta perempuan. Namanya Tami, bukan nama sebenarnya. Meskipun perempuan, dia cukup tangguh. Selama pendakian dia tidak ingin dimanjakan. Meskipun kami semua yang laki-laki melindunginya semaksimal mungkin. Namun, semenjak di Surya Kencana, kondisi tubuh Tami menurun. Dia sangat kelelahan. Maka dari itulah, saat perjalanan menapai hutan rimba gelap pekat Gunung Putri, kami tidak dapat berjalan bergegas. Meskipun sebenarnya kami dapat melakukannya. Perjalanan turun gunung selalu lebih cepat daripada saat mendaki, dikarenakan tidak melawan gravitasi. Bahkan beberapa pendaki saat turun gunung ada yang mampu sambil setengah berlari. Kami jadi lebih sering berhenti sejenak untuk memastikan Tami baik-baik saja. Saat pemberhentian kedua, atau kira-kira setengah jam berjalan, sejak dari gerbang masuk Gunung Putri, aku menyapu pandanganku ke sekeliling. Saat menengok ke arah kananku, di antara celah-celah pepohonan, aku melihat ada cahaya-cahaya. Tadinya aku pikir itu adalah cahaya lampu-lampu rumah dari desa yang ada di kaki gunung. Putri non jauh di bawah sana. Tapi kemudian aku berpikir bahwa kami belumlah terlalu jauh dari Surya Kencana yang masih terbilang puncak gunung gede. Apakah memang desa sudah bisa terlihat? Apa yang kulihat dan pertanyaan dalam benakku kusimpan sendiri saja, karena suasana saat itu sudah terasa tidak enak, berbeda 180 derajat dengan suasana di awal pendakian yang ceria. Perasaanku tidak enak. Aku hanya ingin segera sampai di base camp Gunung Putri. Tidak ada lagi canda pada perjalanan turun kali ini. Kami semua seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Paling-paling komunikasi antar kami adalah saling mengingatkan agar berhati-hati melangkah. Jika ada yang melihat seperti akar misalnya, agar jangan sampai tersandung. Ketika sekitar hampir 1 jam berjalan, kepalaku terasa berat. Bahkan sampai aku merasa kesadaranku seperti semakin menurun. Tubuhku terasa panas, padahal kami masih di atas. Pada malam hari pula yang semestinya hawanya sejuk. Pelukku membasahi pakaian. Aku paksakan saja berjalan mengabaikan rasa berat di kepala. Tapi entah mengapa aku ingin berteriak. Aku mencoba mencernihkan pikiranku meski sambil berjalan terhuyung. Aku berpikir seperti ada sesuatu yang ingin merebut sukmaku. Dan kemudian aku merasa ingin tertawa terbahak-bahak.
Benakku berpikir, apakah aku ini akan kerasukan? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Lagi pula, ini masih di tengah hutan belantara. Mana sudah malam juga. Jika terjadi apa-apa dengan rombonganku, sepertinya bantuan dari orang lain akan sulit. Aku meminta teman-temanku berhenti sebentar untuk beristirahat. Kepalaku terasa semakin berat. Lantas aku panggil temanku, si Kafit. Fit, tolong bacain gue doa di punuk gue. Doa apa yang lo bisa? Kafit langsung saja melakukan yang aku minta. Dia tidak bertanya mengapa, atau kenapa, atau ada apa. Teman-teman yang lain juga demikian. Tidak bertanya, tak salah lagi. Kami semua sedang berpikir hal yang sama. Ada yang tidak beres. Kami sedang diganggu oleh makhluk halus, penghuni Gunung Putri. Aku mendengar Kafit sedang membacakan doa-doa di belakang punukku. Aku sendiri tak tahu apa yang dibacakannya. Kemudian dia meniup punukku. Setelah dibacakan doa, terasa berat di kepalaku berkurang, dan kesadaranku seolah semakin penuh. Aku bersyukur. Lalu aku diberi minum air putih. Yuk cepat yuk, jalan lagi, kata temanku yang lain. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi hingga di satu lokasi. Aku melihat vegetasi pepohonan, terdapat pohon yang batangnya berdiameter besar-besar. Saat aku menyorot cahaya senterku ke bagian atas pohon yang berdiri di sisi kiri dan kanan, bagaikan pilar gapura besar, aku melihat dua sosok perempuan mengenakan gaun putih. Dia sedang terbang, saling bertukar posisi di dahan pohon. Itu adalah kuntilanak. Aku terkejut setengah mati, tak percaya dengan apa yang kulihat. Lagi-lagi aku berusaha menguasai diriku, tidak memberitahu teman-teman yang lain atas apa yang kulihat. Namun demikian aku berseru, "Jangan nyantar ke atas ya, jangan nyantar ke atas." Kafit yang sejak membacakan doa-doa kepadaku berjalannya berdekatan denganku, mengulangi seruanku kepada teman lainnya, seolah menegaskan. Lagi-lagi teman-temanku tidak ada yang bertanya mengapa atau bergurau. Semua diam sambil tetap berjalan dan menuruti saranku. Akhirnya setelah perjalanan yang menegangkan, kami mulai melihat perkebunan. Itu adalah tanda kami sudah dekat dengan desa. Dan benar saja, rumah yang dijadikan pos jaga oleh petugas base camp Gunung Putri sudah di depan mata. Bukan main, aku merasa lega dan bersyukur. Di pos base camp Gunung Putri, kami menyelesaikan semua keperluan administrasi kepada petugas. Setelah segala urusan beres, kami pun menuju salah satu warung milik penduduk untuk beristirahat, mengisi perut, dan bebersih badan di kamar mandi musola. Saat sedang duduk-duduk di warung, badan dan pikiran sudah lebih segar. Barulah semuanya berani berbicara, menceritakan apa yang dirasakan saat perjalanan turun gunung di Gunung Putri. Semua dari kami memang merasakan hal yang ganjil di sana. Apakah setelah pendakian ke Gunung Gede saat itu, dengan semua yang aku alami, lantas membuatku kapok ke Gunung Gede? Jawabannya, tidak. Beberapa tahun kemudian aku kembali mendaki ke sana, kembali melewati rute Gunung Putri, kembali mengagumi keindahan alun-alun Surya Kencana dengan padang bunga edelweisnya. Namun aku belajar agar lebih menjaga sikap dimanapun aku berada, terlebih di gunung, karena pada hakikatnya sebagai pengunjung kita adalah tamu, dan tamu sudah sepantasnya bersikap sopan kepada tuan rumah.
Pelajaran lainnya adalah aku tidak mau lagi berjalan mendaki gunung dan memasuki hutan di kala waktu maghrib. Konon di waktu itulah semua makhluk gaib penghuni gunung keluar dari persembunyiannya. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.